Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baurdin Arif, NIM 1905138706 dari Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off-Grid dan Monitoring Berbasis Node-RED pada Kantin Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Kantin vokasi adalah tempat di mana mahasiswa dan dosen dapat membeli makanan dan minuman. Selain sebagai tempat untuk membeli makanan dan minuman, kantin juga menjadi tempat untuk bersosialisasi, berkumpul dengan teman-teman, dan menghabiskan waktu istirahat. Oleh karena itu, penting bagi kantin untuk menyediakan fasilitas pendukung seperti kipas angin dan lampu, agar para pengunjung merasa lebih nyaman. Dengan adanya fasilitas mendukung kipas angin dan lampu, kantin akan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk berkumpul dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepuasan pengunjung dan membangun citra positif bagi kantin. Selain itu, dengan lingkungan yang nyaman, orang akan cenderung menghabiskan lebih banyak makanan dan minuman, sehingga dapat meningkatkan pendapatan kantin. Sistem pembangkit listrik tenaga surya off-grid merupakan sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari tanpa terhubung dengan jaringan PLN. Untuk proyek tugas akhir dari Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off-Grid dan Monitoring Berbasis Node-RED pada Kantin Vokasi Universitas Negeri Surabaya ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Di bagian atap kantin terdapat panel surya berkapasitas 100 W yang dipasang menggunakan mounting system. Kemudian dari panel surya masuk ke dalam panel box. Di dalam panel box terdapat beberapa komponen file test off-grid dan komponen monitoring berbasis Node-RED. Untuk komponen file test off-grid terdapat wattmeter DC untuk mengetahui tegangan dan arus yang dihasilkan panel surya, solar charger controller untuk mengontrol proses pengisian muatan listrik dari panel surya ke aki, baterai 100 Ah untuk menyimpan arus listrik yang dihasilkan panel surya sebelum dimanfaatkan untuk mengoperasikan beban, inverter PSW 500 Watt untuk mengubah arus listrik searah DC menjadi arus bolak-balik AC, MCB untuk memutus aliran arus listrik secara otomatis pada saat terjadi beban arus lebih. Pada bagian depan panel box terdapat dua indikator penggunaan beban dan indikator kapasitas baterai. Kemudian di bagian samping terdapat terminal yang digunakan untuk beban satu buah lampu 16 Watt dan satu kipas angin 45 Watt. Untuk komponen monitoring berbasis Node-RED terdapat ESP32 berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller PZEM004T untuk mengukur parameter dari tegangan, arus, daya aktif, dan konsumsi daya. DHT11 untuk mendeteksi suhu pada panel box. Relay berfungsi sebagai saklar untuk cooling fan. Terdapat dua cooling fan in dan out yang berfungsi untuk mendinginkan panel box. Untuk monitoring menggunakan sebuah tools berbasis browser Node-RED untuk membuat aplikasi Internet of Things atau IoT. Langkah untuk menyalakan file test off-grid. 1. Hubungkan baterai dengan SCC. 2. Hubungkan panel surya dengan SCC. 3. Nyalakan inverter. 4. Hubungkan inverter dengan beban. Langkah untuk memonitoring file test off-grid. Pada pencarian toolbar, ketik command prompt untuk menjalankan Node-RED pada laptop. Setelah itu,
pergi menuju browser, kemudian buka Node-RED. Pastikan alat monitoring yang berada pada panel box terhubung dengan jaringan internet. Kemudian menuju pada dashboard monitoring Node-RED. Pada dashboard monitoring file test of grid kantin vokasi terdapat monitoring file TS dan monitoring panel box. Pada monitoring file TS terdapat tegangan, arus, watt, dan kWh. Pada monitoring panel box terdapat suhu dan kelembapan. Hasil pengujian yang telah didapatkan dari pengujian karakteristik panel surya 100 W selama 7 hari didapatkan daya tertinggi sebesar 78,28 Watt dan terendah adalah 71,69 Watt. Dengan rata-rata pengujian karakteristik panel surya selama 7 hari adalah 76,26 Watt. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.